Halo guys, selamat datang. Video kali ini adalah video episode ketiga dari anime Digimon Adventure 2020. Buat kamu yang belum menonton episode pertama, boleh ditonton dulu guys biar tahu jalan ceritanya. Soalnya ceritanya berbeda dengan anime pertamanya di tahun 1999. Pada episode sebelumnya, Greymon dan Garurumon kesulitan menghadapi Algomon dalam bentuk sempurnanya. Di dalam situasi genting itu, tiba-tiba terdapat sebuah telur yang di dalamnya terdapat Digimon yang didominasi warna putih. Melihat Digimon itu, Algomon mencoba untuk menggertak dengan suaranya, tapi Digimon putih itu sama sekali tidak bergeming. Setelahnya, Taichi dan Yamato secara perlahan melayang turun di bahu Digimon itu. Bersiap untuk menyerang, Digimon putih itu mengeluarkan pedang dari tangan kirinya. Tidak tinggal diam, Algomon mengambil langkah pertama untuk menyerang. Pukulan Algomon tampak dengan mudah dihindari oleh Digimon putih itu, namun satu serangan darinya mampu membuat Algomon terpental. Digimon itu melaju dan berhasil menusuk Algomon. Namun, berhasil dimanfaatkan Algomon untuk mengikatnya sehingga serangannya berhasil mengenai Digimon itu dengan telak. Namun, tidak terlihat dampak apa-apa. Serangan tentakel Algomon bisa dihancurkan dengan mudah oleh Digimon putih itu yang lalu dengan cepat berada di belakang Algomon. Sebuah serangan meriam dari tangan kanannya pun berhasil mengenai Algomon dengan sangat telak. Algomon yang marah menusukkan semua tentakelnya ke dinding ruangan yang membuat semua ruangan menjadi hitam. Seluruh ruangan itu pun dipenuhi oleh mata Algomon. Masing-masing dari mata itu melakukan sebuah serangan sinar yang mengurung Digimon itu dari berbagai arah. Tapi serangan itu tidak menjadi sebuah masalah karena mampu dihindari dengan sangat cepat. Sambil menambah kecepatannya, Digimon itu maju ke arah Algomon. Dan untuk yang kedua kalinya berhasil menusuk Algomon sekaligus mengakhiri pertempuran. Namun masalah belum berakhir, karena ternyata misil itu masih melaju dan hampir mengenai Tokyo. Koshiro berkata, mungkin itu disebabkan karena misil mempunyai kotak hitam pada sistemnya sehingga tidak dapat dimatikan. Mengetahui hal itu, Taichi pun berencana untuk meledakkan misil itu dari dalam dunia digital. Misil itu berhasil diubah arah dan meledak di luar angkasa. Efek ledakannya membuat semua perangkat elektronik di kota Tokyo mati. Di dunia digital, sebuah bola hitam muncul yang merupakan perwujudan ledakan misil itu. Digimon putih itu pun membungkusnya dengan suatu cahaya yang kemudian membuat Taichi dan Yamato seperti terlempar. Taichi pun tersadar di stasiun tempat dia menghilang, berbarengan dengan semua perangkat elektronik yang kembali normal. Adegan berpindah pada Taichi yang menelepon ibunya di samping Koshiro, dan tampaknya semua baik-baik saja. Koshiro pun bertanya bagaimana caranya mereka kembali ke dunia nyata. Taichi menjawab, ada cahaya terang yang menghampiri dan tiba-tiba saja sudah berada di dunia nyata. Di tengah perjalanan pulang, Koshiro menjelaskan keadaan yang terjadi di dunia nyata saat Taichi berada di dunia digital. Koshiro pun bertanya, siapa Digimon putih itu? Taichi berkata itu adalah sebuah misteri, dan selama semuanya selamat, biarkan saja.
Mereka berdua pun setuju untuk merahasiakan ini dari siapapun. Tidak lupa, Taichi pun berterima kasih pada Koshiro karena telah mensupport Taichi dari dunia nyata. Sore harinya, ibu dan adik Taichi pulang. Taichi bertanya, apakah Hikari takut? Kata Hikari, sedikit. Lalu kemudian Hikari berterima kasih pada kakaknya itu. Tentu saja, Taichi bengong mendengarnya. Pada malam harinya, diketahui Yamato pun berhasil pulang dengan selamat dan sedang melakukan percakapan telepon dengan seorang anak kecil. Yamato menanyakan keadaannya dan dibalas baik-baik saja. Anak itu bertanya, apakah saat libur musim panas nanti mereka bisa bertemu? Yamato berkata akan menemuinya ke Tokyo. Kemudian pada hari dan tempat camping yang sekolah Taichi adakan, Taichi dan Koshiro berbincang tentang kejadian misil sebelumnya, di mana pada berita disebutkan bahwa kejadian itu disebabkan oleh kesalahan Amerika, dan misil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Amerika sendiri. Mereka berdua kemudian teralihkan pada suara teriakan siswa lain yang membuat Koshiro tidak memperhatikan jalan dan tersandung oleh batu. Taichi berhasil menangkap Koshiro, tapi laptopnya terlempar. Sebelum laptop itu mencium tanah, seorang anak perempuan berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Anak itu bernama Sora Takenuchi, yang merupakan teman satu kelas Taichi di kelas 5. Koshiro pun mengatakan bahwa Sora sangat populer di kalangan anak perempuan di kelasnya, kelas 4. Sore harinya, Taichi dan Koshiro berbicara kembali. Koshiro berkata bahwa sejak kejadian itu, Koshiro terus bertanya, sebenarnya Digimon itu apa? Satu teorinya adalah bahwa Digimon merupakan artificial intelligence yang berevolusi menjadi makhluk hidup. Satu hal lain yang membuat Koshiro bertanya adalah, kenapa misil itu diarahkan ke Tokyo? Mereka juga mempunyai firasat yang sama, bahwa kejadian yang melibatkan Digimon tidak berakhir sampai di sini. Dan benar saja, sebuah telur digambarkan menetas di dunia digital yang membuat semua sistem listrik di sejumlah daerah di dunia nyata padam. Esok harinya, kejadian ini disiarkan melalui berita bahwa terdapat kesalahan pada jaringan power supply dan sedang diperbaiki oleh perusahaan terkait. Namun, belum ada tanda-tanda akan normal dalam waktu dekat. Sambil berbicara melalui telepon, Koshiro melakukan simulasi bahwa jika kejadian ini tidak segera ditangani, kota akan berhenti berfungsi dalam 72 jam dan mengakibatkan kegelapan total. Saat itu, Digivice Taichi dan Koshiro bereaksi. Dengan segera, Taichi menuju tempat Koshiro berada di stasiun kereta. Hikari yang melihatnya bertanya apakah Taichi akan keluar. Taichi berkata agar Hikari tetap berada di rumah bersama ibunya. Dalam perjalanan, tampaknya Taichi tidak sadar berpapasan dengan Sora. Sora yang melihat Taichi tergesa-gesa pun mengikutinya. Saat sampai di stasiun kereta, Digivice Taichi dan Koshiro bersinar terang dan mereka pun masuk ke dunia digital. Namun, tampak ada 6 cahaya berbeda yang masuk ke dunia digital. Saat membuka mata, Taichi menyadari bahwa tempatnya sekarang berbeda dengan yang sebelumnya. Di sampingnya, Agumon sudah berdiri menunggunya. Agumon berkata bahwa inilah tempat para Digimon tinggal. Dan cerita episode 3 pun selesai. Kira-kira petualangan seperti apa yang akan dihadapi Taichi dan Koshiro? Nantikan ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa mengisi waktu luang kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.